أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan di antara nikmat terbesar yang kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam senantiasa tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita yang hadir di masjid ini diakui sebagai umatnya yang terus berusaha untuk menteladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kami mengajak terlebih kepada diri ini, terlebih kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebut kita akan jadikan takwa sebagai bekal yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah,
mereka adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumul akhir. Wa aqamas shalah, mereka mendirikan salat. Wa ataz zakah, mereka menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka orang-orang yang seperti itulah yang diharapkan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan makna daripada memakmurkan masjid, salah satunya adalah menggunakan masjid untuk salat berjamaah di dalamnya. Orang yang memakmurkan masjid sebagaimana kata para ulama, maka pasti kehidupannya akan baik. Dan di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat Islam, ada sekelompok kaum yang mereka begitu antusias untuk salat berjamaah di masjid, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya dari sahabat yang mulia An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah SAW mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam bentuk yang seindah-indahnya. Dan kita tahu jamaah, mimpi seorang nabi atau mimpi seorang rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yahtasimu malaul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperdebatkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La adri ya Rabbi." Aku tidak tahu wahai Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadayhi baina mankibaihi. Allah Subhanahu wa taala lalu meletakkan tangannya di antara pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu jamaah kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua terjadi sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tentu kita tidak akan menyamakan antara pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran makhluk. Kita tidak akan menyamakan antara penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'a. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diberitahu bagaimana kaifiahnya, seperti apa bentuknya, yang jelas cukup bagi kita beriman terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard." Aku pun mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali lagi berfirman, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperdebatkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am ya Rabbi." Iya, ya Allah, aku tahu. Yakni fil kafarati wad darajat, yaitu tentang malaikat memperdebatkan tentang amalan-amalan yang menggugurkan dosa dan menaikkan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Adapun amalan-amalan yang menggugurkan dosa, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mashyu 'alal aqdam ilal jama'at, yaitu melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah ke masjid. Kemudian amalan berikutnya yang dapat menggugurkan dosa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, intizarus salawat ba'da salawat, menunggu satu salat ke salat yang berikutnya. Kemudian amalan yang berikutnya yang dapat menghapus dosa seorang hamba adalah isbaghul wudu indal makruhat, yaitu menyempurnakan wudu di waktu-waktu kita sedang malas untuk berwudu. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Faman fa'ala hadza 'asha bi khairin wa mata bi khairin." Engkau benar wahai Muhammad, barang siapa yang melakukan ini, yaitu berjalan kaki menuju masjid, atau dia menunggu satu salat ke salat berikutnya, atau dia senantiasa senang untuk memperbaiki wudunya, maka dia akan asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dalam kebaikan dan meninggal dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh. Dan pada hari itu dia seperti seorang bayi, seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Di dalam hadis ini jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid untuk salat berjamaah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan hidup dalam keadaan baik dan meninggal pun dalam keadaan baik. Maka siapa saja di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan baik, maka hendaklah mulai sekarang dia langkahkan kedua kakinya menuju salat berjamaah. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat di masjid, dia keluar rumah tidak ada tujuan lain kecuali untuk melaksanakan salat di masjid, maka ini adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, di saat-saat itu kita sangat butuh dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Di mana saja dia berada, hatinya akan tersentuh dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi ke masjid satu langkah kakinya menghapuskan dosa, dan satu kakinya menaikkan derajat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul rajuli fi jama'atin afdalu min salatihi fi suqihi wa fi baitihi bi 50 wa 20 darajah. Salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah di masjid itu jauh lebih utama daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya dengan 25 kali derajat, atau di dalam riwayat yang lain sebanyak 27 kali derajat. Kenapa? Wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsanal wudu. Yang demikian itu apabila dia berwudu, maka dia memperbaiki wudunya, mempercantik wudunya, memperbagus wudunya. Summa kharaja ilal masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia keluar menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. La yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang membuatnya keluar kecuali untuk melakukan salat kepada Allah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan baginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus satu kesalahannya. Fa idza shalla, dan apabila si hamba ini melaksanakan salat di dalam masjid tersebut, lam tazalil malaikah tusalli alaih, malaikat senantiasa mendoakannya. Madama fi musallahu, selama si hamba tersebut berada di tempat salatnya, malaikat senantiasa mendoakannya. Allahumma salli alaih,
Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya orang yang menunggu waktu salat, maka menunggunya tersebut sudah dihitung sebagai pahala salat. Terlebih lagi jamaah, menunggunya dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menunggunya dibarengi dengan membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ini semua adalah kesempatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang mau berfikir lebih dalam tentang apa tujuan hidupnya yang sebenarnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man sarahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang senang, barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan muslim sejati, maka syaratnya falyuhafiz ala haula'i salawat, hendaklah dia menjaga salat-salat 5 waktunya, haitsu yunadi bihinna, ketika salat-salat tersebut dipanggil atau dikumandangkan. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat berjamaah ke masjid merupakan di antara sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum salaitum fi buyutikum, kalau seandainya kalian salat di rumah kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, la taraktum sunnata nabiyikum, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, kalau seandainya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, maka niscaya kalian akan tersesat. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasannya salat merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Wahiyal fariqatu bainal muslim wal kafir. Salat itu adalah pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Wahiya amudul Islam. Salat itu adalah tiangnya Islam, tiang agama. Wa awalu ma yuhasabu anhul abdu as-salah, dan pokok pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa in sahhat wa qubila sairu amalih. Kalau salatnya sahih, salatnya benar dan diterima, maka amalan-amalan lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in rudda sairu amalih. Kalau salatnya ditolak, maka akan ditolak pula seluruh amalnya. Innas shalah hiya qurratu aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat merupakan penyejuk mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya hilyatun nabiyyin. Salat merupakan perhiasannya para nabi, wa syiarus salihin, dan syiarnya orang-orang saleh. Wa hiya silatun bainal abdi wa rabbil alamin. Dan salat merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Rabbul alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah kuatnya, alangkah gagahnya barisan kaum muslimin kalau seandainya di setiap 5 waktu salat mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan salat di masjid, salat maktubah di masjid, maka dari salat tersebut akan nampak kekuatan kaum muslimin. Kalau salatnya saja rubuh, maka perkara-perkara lain pun bisa rubuh. Alangkah gagahnya dinul Islam, akan tetapi inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang kufar. Karena dengan salat 5 waktu berjamaah di masjid adalah sebab kekokohan iman kaum muslimin dan kedekatan seorang muslim dengan agamanya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah walhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-shalah fa asbaghal wudu." Barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian dia mempercantik wudunya, memperbaik wudunya, tsumma masa ila shalah al-maktubah, kemudian dia berjalan kaki menuju salat wajib di masjid, fa shallaha ma'an nas, dia salat bersama manusia atau bersama jamaah fil masjid, yaitu di masjid, ghafarallahu lahu dzunubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni baginya dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati kita dimudahkan untuk melaksanakan salat di masjid secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada semua jamaah, marilah kita penuhi kembali masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.